Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Siti Nurhamidah dengan NPM 211002044 dari kelas A Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai halal dan thayyib. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia. Kurang lebih ada 80% penduduknya beragama Islam. Namun, kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia awam tentang halal dan haram pada makanan cenderung bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam makanan. Masalah halal haram merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam dimanapun berada. Pasalnya, mengkonsumsi produk yang haram di samping berbahaya bagi tubuh juga menjadi sebab penolakan amal ibadah seorang muslim oleh Sang Khalik. Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya. Termasuk dalam masalah makanan, Islam sendiri telah memberikan syarat bahwa makanan di dalam Islam itu haruslah memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan thayyib. Konsumsi makanan halal dan thayyib merupakan hal yang penting bagi umat muslim karena diwajibkan di dalam agama Islam dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep halal dan thayyib sehingga perlu adanya edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal dan thayyib. Konsumsi makanan halal dan thayyib seharusnya menjadi konsumsi primer bagi setiap individu yang menganut kepercayaan Islam. Karena umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan halal lagi baik atau thayyib. Nah, di dalam Islam, makanan haruslah memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan thayyib. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Konsep makanan halal dan thayyib di dalam Al-Quran adalah bahwa makanan haruslah halal dan thayyib, tidak ada yang lainnya. Kata halal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara atau syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di dalam pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan di dalam Mu'jam Al-Wasit tahun 2011, halal merupakan status terhadap produk, baik itu makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan di dalam Islam, yaitu seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu seperti binatang yang bertaring dan memiliki cakar yang tajam. Berikutnya, para ulama juga menganggap makanan dari binatang yang hidup di alam atau binatang yang menjijikan sebagai makruh tahrim. Makanan yang diperbolehkan di dalam Islam untuk dikonsumsi juga harus bersifat thayyib, yaitu baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Tidak boleh makan makanan yang merusak tubuh, kesehatan, akal, dan kehidupan manusia. Misalnya, makanan yang banyak mengandung lemak sehingga berbahaya, atau makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter karena adanya penyakit tertentu bagi seseorang. Nah, menurut Kiai Haji Mustafa Yakub,
Dalam bukunya, kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan kosmetika menurut Al-Quran dan Hadis, ia menyimpulkan bahwa kriteria produk halal adalah harus thayyib atau baik, artinya sesuatu yang tidak dilarang di dalam Al-Quran, yang tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan baik itu bagi tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan dan minuman yang dinilai enak dan layak dikonsumsi. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub juga menjelaskan bahwa menentukan apakah suatu produk thayyib melibatkan penilaian apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Ia menjelaskan ada dua jenis dampak buruk, yaitu efek yang muncul secara cepat dan efek yang muncul secara perlahan. Misalnya, mengkonsumsi gula di dalam jumlah tinggi dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti obesitas atau diabetes. Nah, oleh karena itu, menentukan apakah suatu produk thayyib melibatkan penilaian apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Secara ringkasnya, menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, thayyib di dalam Al-Quran mengacu pada produk yang baik, sehat, dan suci. Ia menyimpulkan kriteria produk halal adalah harus thayyib atau baik. Menentukan apakah suatu produk thayyib melibatkan penilaian apakah produk tersebut berbahaya atau tidak bagi kesehatan. Nah, selain makanan yang haram dan tidak thayyib karena zatnya, kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram karena cara mendapatkannya, misalnya dengan cara merampok, mencuri, korupsi, dan perbuatan haram lainnya di dalam Islam. Nah, walaupun zat dari makanan tersebut halal, tetapi dikarenakan caranya diharamkan, maka menjadi haram untuk dikonsumsi. Nah, demikian pula makanan yang meragukan dalam hal cara mendapatkannya dan terdapat keyakinan kuat bahwa makanan itu tidak halal, maka hendaknya kita untuk menjauhinya. Nah, jadi halalan thayyiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya atau tidak ada larangan, dan thayyib yang artinya baik dari komposisi materialnya. Sehingga makanan yang halal dan thayyib merupakan makanan yang memenuhi unsur legal religius atau kebolehan secara agama, sekaligus terpenuhinya kebutuhan klinis dan medis atau kesehatan. Nah, mengkonsumsi produk halal dan thayyib dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh dan secara psikologis mampu menjadikan kepuasan jiwa bagi yang memakannya. Pentingnya makanan halal dan thayyib sangat ditekankan di dalam agama Islam, karena diyakini bahwa mengkonsumsi makanan halal dan thayyib tidak hanya sekedar bagi kewajiban agama Islam, tetapi juga mempunyai manfaat bagi lahir dan batin. Makanan yang halal dan thayyib dapat dipercaya dapat memberikan energi dan kesehatan bagi tubuh, sekaligus meningkatkan kesucian dan kebersihan jiwa. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan secara ringkas, halal dan thayyib merupakan dua konsep yang penting di dalam agama Islam terkait dengan makanan. Nah, halal mengacu pada makanan yang diperbolehkan menurut hukum-hukum Islam. Nah, sedangkan thayyib mengacu pada makanan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Nah, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib tidak hanya sekedar kewajiban bagi agama Islam, tetapi juga mempunyai manfaat bagi lahir dan batin. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai halal dan thayyib. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.